Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United comeback usai 2 kali tertinggal untuk menang 4-2 atas Sheffield United. Bruno Fernandes jadi pahlawan MU dengan 2 gol dan 1 asisnya. Manchester United menjamu Sheffield United di Old Trafford pada laga lanjutan Liga Inggris pada hari Kamis 25 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kesalahan Andre Onana bisa dimanfaatkan Jayden Bogle untuk membawa tim tamu unggul di menit 35. Harry Maguire bisa menyamakan kedudukan sebelum jeda pada menit ke-41. Selepas jeda, The Blades kembali unggul berkat gol Ben Brereton Diaz di menit ke-50. Manchester United kembali bangkit setelah Bruno Fernandes bikin gol dari penalti di menit 61. Setan Merah balik memimpin usai Bruno Fernandes kembali menggentarkan jala Sheffield United di menit ke-80. Rasmus Højlund menutup kemenangan tuan rumah dengan mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-85. Kemenangan ini membuat MU naik ke peringkat ke-6 dengan 53 poin. Sementara Sheffield semakin tenggelam di dasar klasemen. Mereka baru meraih 16 poin. Manchester United mungkin akan menjalani bursa transfer musim panas yang sibuk pada tahun 2024. Ada banyak pemain di klub tersebut mungkin perlu diganti setelah tampil buruk di musim 2023-2024. Pasukan Erik ten Hag tampil sangat mengecewakan di musim ini. Setan Merah hanya berada di peringkat ke-7 dalam klasemen sementara Liga Inggris. Meski begitu, MU masih berpeluang merebut trofi setelah masuk final FA Cup. Mereka menang adu penalti melawan Coventry City. Tidak diketahui bagaimana nasib Erik ten Hag pada musim depan. Yang jelas, pemilik bersama baru Sir Jim Ratcliffe dikabarkan ingin mendatangkan amunisi baru. Untuk bisa tampil lebih baik musim depan, MU harus melakukan perombakan. Ada beberapa pemain yang dianggap perlu diganti. Berikut ini 5 pemain dari skuad Manchester United yang perlu dilepas di musim panas ini. Pemilik saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dikabarkan akan membantu perekrutan pemain yang harganya realistis. Miliarder asal Inggris ini ingin merekrut pemain seperti bek Everton Jarrad Branthwaite dan pemain sayap Crystal Palace Michael Olise. Namun pemain asal Inggris kerap dibanderol dengan harga fantastis. Hal itu selaras dengan permintaan Everton yang memberikan harga 70 juta euro untuk Branthwaite. Sementara Michael Olise kemungkinan akan pindah musim panas ini dengan harga 60 juta euro. Oleh karena itu, Ratcliffe mengerahkan pencari bakat mereka lebih jauh untuk menemukan talenta-talenta yang sedikit lebih murah untuk MU. Menurut laporan Football News, pada hari Selasa 23 April 2024, MU sedang membidik Pierre Nivan, bintang muda yang masih berusia 17 tahun. Meski masih sangat muda, sang pemain telah menembus tim utama Rosenborg. Siapa Pierre Nivan? Ia tampil bukan hanya sebagai pelengkap. Total 5 assist dalam 7 penampilan telah ia persembahkan untuk tim Norwegia itu musim ini. Musim lalu pemain muda Norwegia ini mencatatkan 5 gol dan 6 assist dalam 34 penampilan bersama tim utama. Kemampuan luar biasa sebagai gelandang serang dalam menguasai bola membuat ia disamakan dengan mega bintang asal Arsenal Martin Odegaard. Nivan memiliki kelebihan, yaitu bisa dimainkan di banyak posisi. Ia bisa bermain sebagai gelandang tengah atau bahkan sebagai penyerang tengah. Remaja potensial itu terlacak oleh rival MU di Liga Inggris Arsenal dan Man City. Namun pemilik baru Setan Merah telah memberikan jalur bagi Nivan untuk masuk ke tim utama MU.
dan memastikan Setan Merah berada di urutan terdepan sebagai peminatnya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes emoh mendukung Erik ten Hag bertahan karena menurutnya itu bukan pekerjaannya. Kolapsnya Manchester United di hadapan tim kasta kedua Coventry City semakin membuat nasib Erik ten Hag sebagai manajer tidak menentu. Tetapi Bruno Fernandes mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya tidak memikirkan masa depan sang pelatih karena para petinggi yang akan mengurusnya. Seperti kata Bruno Fernandes, musim MU belum kandas sepenuhnya. Mereka memang duduk di peringkat ke-7 Liga Premier Inggris dan lolos ke zona Liga Champions akan menjadi tugas yang terlalu berat, mengingat mereka sudah tertinggal 16 poin dari Aston Villa. Tetapi Liga Eropa adalah target yang masih bisa dicapai dengan 6 laga Premier League tersisa. Manchester United semakin banyak memberikan kepercayaan kepada pemain muda binaan akademinya untuk mentas di tim utama. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan di era kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan jurnalis asal Inggris Ben Jacobs, ada satu talenta muda berbakat di akademi MU yang segera dipromosikan ke tim utama, yakni Sean Lacey. Pemuda 17 tahun itu berposisi sebagai pemain depan. Sebelumnya, saat ini ada 3 pemain remaja binaan akademi yang sudah mendapatkan banyak menit bermain di tim senior MU, yakni winger Alejandro Garnacho, gelandang Kobbie Mainoo, dan pemain belakang Willy Cambuala. Itulah alasan MU akan mempromosikan Sean Lacey ke tim utama. Manchester United sudah menyusun rencana musim depan. The Sun mendapatkan sinyal melalui sumbernya, sang raksasa Liga Inggris berencana membuang beberapa pemain yang sudah tua serta tidak sesuai dengan performa. Efeknya bakal ada pemain lawas yang harus rela terbang dari Old Trafford. Setidaknya ada 4 pemain yang kemungkinan besar pergi dari Carrington. The Sun menyebut nama pertama yang mencuat adalah Rafael Varane. Sosok Rafael Varane memiliki beberapa keterbatasan yang membuat MU bisa saja mendepaknya lebih cepat dari masa kontrak. Apalagi Harry Maguire masih terlihat oke, plus munculnya bintang baru Willy Cambuala. Selanjutnya ada nama Casemiro yang punya kans besar keluar dari keanggotaan keluarga besar MU. Ia menjalani musim pertama yang fantastis di Old Trafford dan membantu tim meraih kemenangan di Piala Carabao Cup dan final Piala FA. Wajar jika Casemiro yang sudah berusia 32 tahun bakal tidak lagi mendapatkan tempat di skuad MU. Jika menilik beberapa gosip, bisa saja ia akan melanjutkan karir di Liga Arab Saudi. Nama lain yang kemungkinan pergi adalah Marcus Rashford. Ia masih punya potensi, tapi tetap saja ada gosip di luar sana menyebutkan sang bomber punya rencana pergi. Manajemen MU sudah memberi label harga 100 juta pound sterling bagi siapapun yang menginginkan jasa personel timnas Inggris itu. Nama terakhir yang bakal dilepas adalah Jadon Sancho. Sebenarnya ada opsi memanggil kembali Sancho setelah dirinya tampil oke bersama Borussia Dortmund sepanjang musim ini, terutama di Liga Champions. Sancho kembali tajam dan menarik perhatian publik. Winger Manchester United Anthony menolak untuk meminta maaf usai melakukan selebrasi kontroversial ke pemain Coventry City. Anthony menilai bahwa tindakannya adalah untuk membela harga diri klub. Ketika adu penalti selesai, Anthony terlihat menaruh telapak tangan di kupingnya dan diarahkan ke pemain Coventry City. Selebrasi itu pun menjadi kontroversi karena Anthony dianggap tidak menghargai lawan. Baru-baru ini winger timnas Brazil itu buka suara terkait selebrasi kontroversialnya. Alih-alih menyesal, Anthony justru membenarkan tindakannya tersebut. Dia beralasan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk membela harga diri Man United. Anthony menyebut pemain Coventry City lebih dulu memprovokasinya dan supporter Man United sehingga dirinya bereaksi seperti itu. Hal senada juga diungkapkan pelatih MU Erik ten Hag. Meski begitu, reaksi Anthony dinilai Ten Hag tidak terlalu berlebihan.
Mantan kiper Manchester United David De Gea mungkin akan berlabuh di klub lamanya setelah Atletico Madrid terlilit masalah ekonomi dan akan melepas Jan Oblak. Menurut pandit Oke Diario Eduardo Inda saat berbicara kepada El Chiringuito, penjualan itu nantinya akan mengakomodasi kedatangan mantan kiper Atletico David De Gea. Inda menyatakan, yang pertama yang mungkin pergi adalah Morata karena Atletico juga membutuhkan uang. Atletico harus menambah modal 40 juta euro dan tahun ini harus ada. Problem ekonomi mereka luar biasa, jelas Inda. Satu lagi yang mungkin akan ditempatkan di daftar jual untuk mendeposito uang adalah Jan Oblak, David De Gea atau Kepa Arrizabalaga disebut-sebut sebagai pengganti. Kita tidak boleh lupa bahwa Jan Oblak digaji 8 juta euro per musim, yaitu sekitar 15-16 juta net. Jika Oblak pergi, mereka membahas tentang Kepa atau David De Gea, namun dia sudah lama tidak bermain.